kita sudah membaca teks laporan tentang tanaman jagung dan cara perkembangbiakannya. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang mempunyai sifat sama dengan induknya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan dapat dibedakan menjadi dua ya, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berupa bunga dan biji. Kemudian perkembangbiakan yang kedua yaitu vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif disebut juga perkembangbiakan secara tak kawin. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan diambil dari bagian-bagian tumbuhan induknya. Contoh alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah bagian akar, batang, dan daun. Nah, setelah kita memahami perkembangbiakan tumbuhan, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian bunga ya. Kita sudah tahu bahwa alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah bunga dan biji. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Selain putik dan benang sari, bunga juga memiliki bagian-bagian lain. Nah, coba kita perhatikan penjelasan berikut ini tentang bagian-bagian bunga. Nah, bagian bunga yang pertama itu ada mahkota bunga. Mahkota bunga adalah bagian bunga yang mempunyai warna, bentuk, dan bau yang bermacam-macam. Mahkota bunga sering disebut sebagai perhiasan bunga dan menjadi ciri khas sekuntum bunga. Fungsi mahkota bunga adalah untuk menarik serangga agar membantu penyerbukan. Yang kedua yaitu benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Benang sari terdiri atas tangkai sari dan kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kotak sari yang berisi serbuk sari. Serbuk sari merupakan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Serbuk sari terdiri atas inti generatif dan inti vegetatif. Kemudian bagian bunga yang ketiga itu putik. Putik adalah alat kelamin betina pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bangkal putik. Bangkal buah. Nah, di dalam bakal buah terdapat bakal biji yang berisi sel kelamin betina atau sel telur. Nah, kemudian bagian bunga yang keempat yaitu kelopak bunga. Kelopak bunga adalah bagian yang membungkus mahkota bunga saat masih kuncup. Saat bunga mekar, kelopak bunga akan terbuka. Fungsi kelopak bunga adalah untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kemudian tangkai bunga. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang melekat pada batang bagian pangkal. Tangkai bunga biasanya akan membesar membentuk dasar bunga. Tangkai bunga berfungsi sebagai penopang bunga. Kemudian kita sudah tahu ya bagian-bagian bunga. Nah, berdasarkan bagian-bagiannya, bunga dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Nah, kita perhatikan jenis bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian seperti berikut ini. Nah, jenis-jenis bunga itu yang pertama berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan. Nah, itu dibedakan menjadi bunga sempurna dengan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu mempunyai benang sari dan putik dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga apel dan bunga jeruk. Kemudian bunga tidak sempurna yaitu hanya mempunyai benang sari atau putik saja dalam satu bunga. Contohnya adalah bunga melinjo dan bunga jagung. Nah, jenis bunga yang berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga itu dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap yaitu bunga yang mempunyai semua bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga sepatu dan bunga mawar. Sedangkan bunga yang tidak lengkap yaitu bunga yang tidak mempunyai semua bagian-bagian bunga. Contohnya adalah bunga kamboja dan bunga kelapa.
Nah, sampai di sini tentu kita sudah tahu bahwa tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari di kepala putik. Setelah proses penyerbukan akan terjadi proses pembuahan. Pembuahan adalah bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang membentuk individu baru. Hasil dari pembuahan adalah terbentuknya sigot. Sigot kemudian berkembang menjadi embrio dan selanjutnya menjadi biji. Nah, jika ditanam, biji akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru yang sama dengan induknya. Nah, agar lebih jelas, coba perhatikan tahapan-tahapan dalam proses penyerbukan dan pembuahan tumbuhan. Nah, jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Nah, kita tentu sudah tahu bahwa perkembangbiakan generatif dimulai dari penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Nah, agar lebih paham, perhatikan penjelasan berikut. Nah, yang pertama, penyerbukan sendiri. Sini serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Dan penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang lain tetapi masih dalam satu pohon. Nah, itu dinamakan penyerbukan tetangga. Kemudian penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain dari tumbuhan sejenis tetapi berbeda pohon. Kemudian penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda jenis. Nah, jadi sampai di sini semuanya sudah paham ya jenis-jenis penyerbukan pada tumbuhan. Jadi ada 4. Nah, selanjutnya proses penyerbukan tentu tidak dapat dilakukan sendiri oleh tumbuhan. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan angin, serangga, air, dan manusia. Nah, jadi kita akan coba simak cara penyerbukan pada tumbuhan. Nah, yang pertama itu anemogami. Anemogami merupakan penyerbukan dengan bantuan angin. Angin akan menerbangkan serbuk sari sehingga jatuh di kepala putik. Contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin adalah padi dan jagung. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, memiliki kepala sari yang besar. 2, memiliki serbuk sari yang ringan. 3, memiliki tangkai sari yang panjang. Dan yang keempat, tidak memiliki mahkota bunga. Kemudian cara penyerbukan yang kedua yaitu entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan dengan bantuan serangga. Saat serangga menghisap nektar pada bunga, serbuk sari menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, serangga hinggap pada bunga yang lain. Nah, serbuk sari yang menempel pada tubuh serangga ini akan berjatuhan di kepala putik bunga yang lain tersebut. Contohnya tumbuhan yang penyerbukannya dibantu serangga adalah bunga matahari dan mawar. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki mahkota bunga berwarna mencolok. Kedua, memiliki mahkota bunga yang besar. 3, mengeluarkan bau harum. Dan keempat, menghasilkan nektar. Dan cara penyerbukan yang ketiga yaitu antropogami. Antropogami merupakan penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dilakukan manusia karena letak benang sari dan putik tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan secara alami. Contohnya, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia adalah vanili dan anggrek. Tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak terletak dalam satu bunga. Kedua, memiliki kepala putik dalam kondisi tertutup. Ketiga, memiliki serbuk sari yang sulit rontok. Kemudian cara penyerbukan yang keempat itu hidrogami. Hidrogami merupakan penyerbukan dengan bantuan air. Aliran air dapat menghanyutkan serbuk sari sehingga membuatnya menempel di kepala putik. Hidrogami biasanya terjadi pada tumbuhan air seperti hidrilla dan ganggang. Nah, sekarang kita dapat belajar menentukan
bagian bunga dan cara penyerbukannya. Nah, sebagai contoh kita dapat menentukan bagian bunga dan cara penyerbukan itu pada bunga melati. Kita dapat menuliskan bagian-bagian bunga melati dan cara penyerbukannya. Nah, itu kita dapat tulis sebagai berikut. Nah, ini ada gambar bagian-bagian bunga, kemudian cara penyerbukannya. Penyerbukan bunga melati dibantu oleh serangga, seperti kupu-kupu atau lebah. Penyerbukan dimulai saat serangga hingga pada bunga untuk menghisap nektar. Saat menghisap nektar, serbuk sari dapat menempel pada badan dan kaki serangga. Serbuk sari yang menempel akan berjatuhan. Nah, saat serangga berpindah ke putik untuk menghisap nektar yang lain, dengan demikian serbuk sari dapat menempel pada kepala putik. Nah, jadi seperti itu ya, kita menuliskan bagian-bagian bunga melati dan cara penyerbukannya. Nah, di sekitar kita tentu terdapat banyak tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah jagung, padi, mangga, jambu, dan rambutan. Perkembangbiakan secara generatif memiliki beberapa manfaat bagi tumbuhan dan manusia. Jadi, manfaat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu yang pertama, tumbuhan dapat berumur lebih lama. Kedua, tumbuhan baru yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Tiga, biaya yang dikeluarkan untuk mengembangbiakan tumbuhan itu relatif murah. Keempat, dapat menghasilkan varietas tumbuhan baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Nah, jadi sampai di sini kita sudah membahas dua materi untuk pembelajaran satu, yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, untuk muatan IPS di pembelajaran satu ini kita lanjut di video pembelajaran berikutnya ya.